Berita Tungtien. Saya akan menjelaskan fungsi agama dan filsafat Konghucu. Cuma saya mulai pada kesempatan ini dengan fungsi agama Konghucu secara khusus. Menurut Xinzi, filsafat menurut Xinzi, saya ulangi, menurut Xinzi, agama itu secara umum fungsinya ada 3, yaitu pertama memberi pendidikan, kedua memberi penghiburan, dan ketiga memberi pengharapan. Ya, memberi pendidikan itu ya sifatnya itu bagaimana orang memahami tentang keimanan, tentang perilaku yang baik, tentang ya upacara, tentang hubungan antar manusia, ya bagaimana mengenal Tuhan dan seterusnya. Fungsi yang kedua yaitu fungsi penghiburan, itu sering kita lakukan. Orang sembahyang pada saat menghadapi masalah, mencari pegangan untuk mencahkan masalah, untuk menghibur hati, yaitu dengan berdoa atau melakukan upacara sembahyang. Ya, ritual-ritual itu sebagai satu penghiburan. Kemudian yang ketiga, fungsinya ketiga itu adalah memberi pengharapan. Ya, terutama agama pada umumnya memberi pengharapan tentang kehidupan abadi. Setelah kematian masih ada kehidupan. Ya, Xinzi menyebut kalau orang percaya adanya kehidupan berikutnya, ya, atau kehidupan berlanjut, maka jangan diperdebatkan, karena memang tidak bisa dibuktikan itu benar atau tidak, tapi itu menjadi satu pengharapan yang diperlukan oleh umat beragama dan umat manusia pada umumnya. Nabi Konghucu menyebut kehidupan itu berlanjut sebagai proses, ya. Jadi Nabi Konghucu menggambarkan kehidupan dan kematian itu seperti perubahan siang dan malam, ya. Jadi itu menjadi satu pengharapan bagi manusia yang percaya ajaran agama Konghucu, dan itu disebutkan di dalam kitab Babaran Agung bagian A pasal 5, dan itu tidak perlu diperdebatkan seperti yang dikatakan oleh Xinzi, karena itu adalah pengharapan yang diberikan oleh agama Konghucu. Secara khusus fungsi agama Konghucu itu adalah membentuk karakter. Jadi itu fungsi pendidikannya itu adalah membentuk karakter Xinzi, karakter seorang berbudi luhur. Apa itu maknanya? Orang diajarkan untuk membina diri. Ya, kalau dalam Taihak itu ada 8 program, yaitu mulai dari meneliti hakikat tiap perkara, mencukupkan pengetahuan, kemudian meningkatkan keiman, meningkatkan iman, kemudian meluruskan hati, membina diri, membina keluarga,
membantu berpartisipasi dalam pembangunan negara dan menjaga perdamaian dunia. Saya akan membahas tentang pembentukan karakter yang dimaksud oleh Nabi Kongjo, yaitu dengan membina diri. Itu adalah pembentukan karakter, ya, kemudian membangun keluarga. Jadi karakter individu dalam agama Kongjo itu karakter yang terkait dengan kerukunan keluarga. Ya, kerukunan keluarga itu akan membentuk kemakmuran keluarga. Itu jadi ada kaitannya individu dengan keluarga. Jadi manusia sebagai individu tapi tidak bisa lepas dari keluarganya. Itu karakter yang dibentuk seperti itu, bukan karakter individual yang lepas dari keluarganya. Maka di dalam agama Kongjo itu orang diberi marga, kemudian ya bagaimana hubungan orang tua dengan anak, bagaimana hubungan suami istri, bagaimana hubungan saudara dengan saudara, itu diatur semuanya. Itu pembentukan karakter dalam agama Kongjo meliputi hal-hal semacam itu. Ya, sehingga setiap orang, setiap individu dalam keluarga itu punya tanggung jawab terhadap keluarganya, bukan hanya bertanggung jawab secara pribadinya sendiri. Ya. Oleh karena itu, misalnya pernikahan itu adalah menyatukan keluarga. Jadi pernikahan bukan hanya menyatukan dua orang, laki dan perempuan, tapi juga keluarga mereka berdua itu menjadi satu keluarga besar. Itu prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam ajaran agama Kongjo dalam pembentukan karakter. Nah, di dalam agama Kongjo itu Shinzo menyebut ada dua bagian ajaran Kongjo, Xiaoru dan Taru. Xiaoru itu yang dimaksud adalah ajaran agama yang membentuk karakter tadi. Kalau orang sudah punya karakter yang kuat, yaitu karakter seorang Shinzo, baru dia bisa memahami filsafat dan menjalankannya. Oleh karena itu urutannya adalah orang belajar dulu Xiaoru atau mikro Konghucu, ya, kemudian baru belajar Taru atau makro Konghucu, yang dimaksud adalah filsafat. Ya, jadi pembentukan karakter itu ada di dalam Xiaoru, yaitu di dalam agama. Mengapa disebut Xiaoru atau Konghucu minor atau mikro? Pengertian mikro di sini bukan artinya meremehkan agama, tetapi itu fungsinya ya sebagai pendidikan individu dan keluarga untuk membentuk karakter yang baik. Ya, maka disebut dengan mikro. Kalau filsafat itu disebut makro karena dia mengurusi masalah-masalah negara, masalah-masalah masyarakat yang lebih besar. Jadi pengertian makro itu semacam itu. Ya, jadi
orang harus belajar mikro dulu, mikro Konghucu. Orang belajar mikro Konghucu punya kepribadian yang kuat. Orang belajar filsafat itu menjadi orang yang cerdas, karena filsafat itu mempelajari secara detail berbagai permasalahan hidup, ya, di dalam masyarakat khususnya. Jadi misalnya masalah perekonomian itu tidak bisa orang makmur sendiri, tapi kemakmuran itu harus bersama-sama seluruh masyarakat negara. Ya, ibaratnya orang berdagang, kalau rakyatnya tidak punya daya beli, ya dagangan tidak akan laku, seperti itu contohnya. Dan orang supaya makmur secara individu dan keluarga makmur, maka negara, masyarakat itu semuanya harus dimakmurkan. Jadi dikatakan makmur tidak makmur sendiri, tetapi makmur bersama-sama. Itu yang diajarkan oleh ajaran agama Konghucu. Ya, itu perlu dipahami, ya. Pembentukan karakter, sekali lagi dalam agama Konghucu, karakter pribadi itu tidak bisa lepas dari sistem kekeluargaan. Jadi seorang individu umat Konghucu itu juga harus membawa nama baik keluarganya. Jadi tanggung jawab si pribadinya itu atas segala perbuatannya tidak bisa lepas dari keluarganya. Ya, itulah masyarakat atau keluarga dalam agama Konghucu. Itu yang disebut dengan pendidikan karakter. Ya, kalau kembali pada 3 fungsi tadi, fungsi agama yang diajarkan oleh Xinzi, ya, yaitu pendidikan, penghiburan, dan pengharapan. Maka orang beragama harus memperhatikan 3 fungsi itu. Tidak bisa hanya melihat satu fungsi saja, tapi ketiga-tiganya itu harus dipahami, terutama bagi rohaniwan yang mengajarkan agama kepada umatnya. Begitu penjelasan saya tentang fungsi agama Konghucu dan filsafatnya Konghucu secara singkat, santai.